Topik pembicaraan perlahan bergerak ke arah yang tidak disukai Zuoling. Dia segera mengambil alih. Jinyi tidak akan menyukai dia. Dia seperti itu, aku juga tidak suka dengannya. Dia menyebalkan sekali. Zuoling matanya bergerak pelan. Sebenarnya aku punya cara agar kalian tidak perlu khawatir lagi ke depannya. Semua betina mengarahkan pandangan ke arahnya. Cara apa? Cepat ceritakan. Pandangan Zuoling melewati kerumunan betina itu, jatuh ke wajah bersinar jauh di sana. Selama betina itu merasa tidak betah di sini, dia pasti akan pergi sendiri. Kalau sudah begitu, kalian tidak perlu lagi khawatir dia lempar kalian ke kolam ikan. Para betina mengangguk-angguk tanpa henti. Lalu caranya bagaimana? Zuoling berpura-pura ragu, menghela napas, matanya memancarkan sesuatu yang sulit ditebak. Lalu dia berhenti sejenak. Kalau kalian memang benar-benar tidak suka dengannya, cara terbaik memang membuat dia pergi. Hanya saja caranya yang tepat, aku belum kepikiran ide yang bagus. Dia sengaja melunakkan suaranya. Lagi pula menurutku, kata-katanya soal melempar kalian ke kolam ikan itu pasti cuma gertakan. Kita ini betina yang berharga. Mana mungkin ketua suku mau menyakiti kita demi orang luar. Para betina di sekitar saling pandang. Sepertinya mulai terbujuk. Huna tiba-tiba menyela. Tapi dia ada benarnya juga. Pondok itu memang sengaja disiapkan untuk pewaris suku. Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung sadar telah salah bicara. Dia buru-buru berusaha memperbaiki keadaan. Zuoling, aku tidak sengaja. Zuoling menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Dia menampilkan senyum lembut. Tidak apa-apa, ketua suku memang tidak terlalu menyukaiku. Tapi aku dan Jinyi saling percaya. Nanti kalau dia sudah menjadi suami pertamaku, aku pasti akan melindungi kalian semua. Tidak akan kubiarkan siapapun menindas kalian. Kata-kata itu membuat para betina merasa tenang sekaligus sedikit terharu. Zuoling diam-diam mengkalkulasi rencananya. Selama dia bisa memanfaatkan betina-betina berkepala sederhana ini untuk mengusir Bai Wanwan, Jinyi masih tetap menjadi miliknya. Dia tidak perlu terlihat terlalu mencolok. Mengarahkan betina-betina yang otaknya tidak terlalu encer seperti ini sudah lebih dari mudah baginya. Sementara itu di dalam pondok batu, Jinchang sedang mendengarkan laporan dari Jinyu. Tiba-tiba dia mengerutkan dahi. Kamu terluka. Jinyu wajahnya pucat. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang. Ketua suku, aku melihat manusia hewan ular itu bergerak mencurigakan, jadi aku ikuti. Nada Jinchang mengandung keheranan. Kamu kan berbakat setingkat kuning. Jinyu wajahnya memerah. Aku terlalu lengah. Sudah, pulang dan istirahat. Tidak perlu mengawasi mereka lagi. Tapi kekuatan mereka sangat besar. Tujuan mereka datang ke suku kita belum jelas. Jinchang meliriknya. Tangannya mengetuk-ngetuk kulit hewan yang kasar di bawahnya. Kalau sudah ketahuan lalu tetap mengawasi, justru akan berdampak sebaliknya. Kalau dia benar-benar betina suci, membuat dia antipati justru tidak baik. Betina yang bernama Bai Wanwan itu ada kemiripan dengan betina suci dalam kabar yang beredar. Meski bukan betina suci pun, hanya dari kemampuannya melahirkan 2 ular bermutasi saja sudah cukup membuktikan kesuburannya. Memikirkan Jinyi yang sampai sekarang belum berpasangan, Jinchang tidak bisa menahan dirinya untuk menghela napas. Dulu memang dia yang dengan paksa memisahkan Jinyi dari Zuoling. Itu memang menimbulkan jarak antara ayah dan anak. Tapi Zuoling itu terlalu banyak pikiran tersembunyi. Kesuburannya pun rendah. Sama sekali tidak layak untuk Jinyi. Aroma darah di tubuh Jinyu masih belum hilang. Jelas lukanya cukup parah. Jinchang melambai. Pergi istirahat. Setelah Jinyu pergi, Jinwu yang dari tadi diam tidak bersuara akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Apa benar mau menjodohkan Jinyi dengan betina dari luar itu? Jinchang tersenyum ringan. Menurut Paman Jinwu, dia bagaimana? Aku sudah tua, penglihatanku tidak setajam dulu, tapi jantan-jantan di sisinya, semuanya bukan orang sembarangan. Jinchang mengangguk.
Betul sekali. Betina biasa tidak mungkin bisa membuat jantan-jantan berkualitas tinggi seperti itu tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi pewaris suku belum tentu mau mendengar kata-katamu. Ada kilatan sesuatu di mata Jinchang. Untuk sekarang tidak perlu memberitahunya dulu. Siapkan beberapa bahan persediaan. Suruh Jinyi yang mengantarkan langsung ke tempat betina bernama Bai Wanwan itu. Saat itu Jinyi sedang berada di tempat tinggalnya. Jari-jarinya yang panjang mengetuk-ngetuk meja batu dengan pelan. Dia mendengarkan laporan anak buahnya tentang berita seputar Bai Wanwan. Kamu bilang waktu di suku anjing hitam dulu, dia punya masalah dengan Zuoling. Benar, pewaris suku. Kabarnya baju Zuoling hilang, lalu ditemukan di depan pintu rumah Bai Wanwan. Tapi Bai Wanwan langsung menggantinya dengan satu baju yang jauh lebih berharga. Jinyi tertawa pelan. Betina yang tangguh sekaligus cerdik rupanya. Saat itu dua manusia hewan masuk sambil memikul kotak besar. Jinyi mengangkat alis. Dari ayah. Benar, pewaris suku. Ketua suku menyuruh Anda mengantarkan langsung kepada betina Bai Wanwan. Jinyi berdiri menghampiri kotak kayu. Di dalamnya terlihat 3 helai gaun tipis yang berkilauan indah. Ditambah berbagai perhiasan batu berharga yang memukau. Ayah memang murah hati. Dulu sengaja memaksa Zuoling berpasangan dengan jantan lain agar dirinya melupakan semuanya. Sekarang malah memperlakukan betina lain dengan begitu istimewa. Sebenarnya betina dari luar itu siapa? Sampai ayah sebegitu peduli padanya. Tidak hanya mempersilakan dia tinggal di pondok terbesar dan terpenting miliknya. Sekarang bahkan menyuruhnya mengantarkan bahan-bahan berharga ini. Barang di dalam kotak itu, satu saja sudah membutuhkan banyak hasil buruan untuk ditukar. Tapi ayah langsung memberikan 2 kotak sekaligus. Dia mengamati isi kotak dengan seksama, lalu menutupnya kembali. Kalau ini perintah ayah, aku sendiri yang akan pergi mengantarkannya. Aku justru ingin melihat sendiri, betina macam apa yang sampai membuat ayah sebegitu perhatian padanya. 2 orang sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Bai Wanwan menguap. Aku mau masuk dulu tidur sebentar. Belum selesai bicara, si Hua sudah menarik tangannya. Suaranya penuh semangat. Kak jangan tidur dulu, cepat lihat. Bukankah itu pewaris suku? Dia cantik sekali. Mungkin hanya suami-suamimu yang bisa menandinginya. Sepertinya dia juga sedang menatap ke arah kita. Suara si Hua pun mengandung sedikit rasa malu. Jantan itu tampan sekali sampai dia tidak berani menatap langsung. Kamu benar, dia memang sedang melihat ke arah kita. Bukan hanya melihat, dia juga berjalan ke arah sini. Jinyi makin dekat, sinar matahari menerpa sisi wajahnya. Ketampanannya makin tidak bisa dipandang langsung. Hanya Bai Wanwan yang menatapnya tanpa berkedip. Jinyi merasakan tatapannya. Dia sudah terbiasa diperhatikan oleh para betina. Tapi ini pertama kalinya ada betina yang menatapnya dengan begitu tanpa rasa malu dan tanpa rasa gugup. Yang ada di matanya hanya rasa kagum yang tulus. Dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan keduanya. Si Hua sudah tidak bisa berkata-kata. Napasnya pun sedikit tidak teratur. Bai Wanwan justru melengkungkan bibirnya. Menatap wajah tampan yang sudah sangat dekat itu, Jinyi memandangi betina di depannya. Betina ini luar biasa cantik. Kulitnya seputih salju dan sangat halus. Setelah menyadari sikapnya sendiri, dia langsung menarik diri dan kembali fokus. Ketua suku menyuruhku mengantarkan beberapa bahan untukmu. Tidak lama kemudian kotak-kotak itu sudah diletakkan di depan Bai Wanwan. Pandangan Jinyi menyapu wajahnya. Melihat Bai Wanwan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membuka kotak, dia langsung melangkah maju dan membuka tutupnya sendiri. Gaun-gaun tipis yang berkilauan indah. Perhiasan-perhiasan yang memukau. Jinyi kembali melirik. Pandangannya jatuh ke wajah Bai Wanwan. Sudut bibir betina itu sedikit terangkat. Matanya justru sangat tenang. Di dalam hati Jinyi makin penasaran dengan identitas betina ini. Betina dari suku anjing hitam seharusnya jarang melihat barang-barang seperti ini. Ketua suku mengirimkan barang seberharga ini,
apakah ada sesuatu yang perlu kami bantu? Senyumnya sungguh memukau. Beberapa jantan dari suku Singa Emas yang ikut mengantar sampai tidak berani menatap langsung. Dada mereka berdegup tidak karuan. Ujung telinga mereka pun langsung memerah. Hanya Jinyi yang tetap tenang. Tapi dalam hatinya dia menyadari, betina ini terlalu cantik. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh jantan di suku Singa Emas mengetahui keberadaannya. Ini pasti akan mendatangkan banyak masalah. Tidak ada hal apapun yang perlu kamu bantu. Ini hanya pemberian untuk tamu istimewa. Jinyi sudah tahu arti di balik keputusan ayahnya menempatkan betina ini di pondok tersebut. Dan sekarang ayahnya menyuruhnya mengantarkan barang-barang ini, sudah pasti ada maksud tersembunyi di baliknya. Bai Wanwan agak terkejut, tapi karena orang sudah bilang ini diberikan begitu saja dan tidak meminta balasan apapun, kenapa tidak diterima? Barang gratisan tidak ada alasan ditolak. Senyumnya makin bersinar. Matanya berbinar cerah. Kalau begitu terima kasih atas pemberian ketua suku. Sebagai rasa terima kasih, aku juga mau memberikan hadiah untuk ketua suku. Setelah berkata begitu dia berbalik masuk ke dalam. Tidak lama kemudian dia keluar membawa mangkuk batu. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan mangkuk itu ke arah Jinyi. Buah ini namanya kentang, sangat langka dan berharga. Jinyi memandangi benda-benda bulat sederhana di dalam mangkuk. Dia memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi saat mengangkat kepala, dia melihat ada kilatan sesuatu di mata betina itu. Dia mengambil satu buah kentang. Langka dan berharga. Bai Wanwan mengangguk dengan penuh keyakinan. Memangnya kamu pernah melihatnya? Ini aku sendiri yang menanamnya. Meski di suku lain ada tanaman yang mirip, tapi tidak mungkin persis sama. Jinyi tidak banyak bereaksi, tapi melintas sekilas senyum yang hampir tidak terlihat di sudut bibirnya. Belum pernah. Terima kasih. Buah ini tidak bisa dimakan mentah. Harus dibakar di dalam api. Bakar sampai lunak. Kalau ditambah sedikit garam rasanya lebih enak. Bai Wanwan dalam hati berpikir, kalau nanti ada yang bertanya, dia tidak bisa dibilang menerima hadiah begitu saja. Karena dia juga sudah membalas dengan kentang. Untunglah Jincang menyuruh Jinyi mengantarkan barang-barang ini dan tidak berencana meminta apa-apa darinya. Hanya ingin membuat Jinyi punya kesan baik tentangnya. Kalau tidak, sebentar lagi dia dan Bai Wanwan bisa dibilang sudah berhasil membuat Jincang rugi besar tanpa sadar. Jinyi seperti baru teringat sesuatu. Dia berbalik. Oh iya, kalian berencana tinggal di sini berapa lama? Paling cepat sampai musim hangat tahun depan. Paling lama mungkin sampai musim hujan berikutnya. Jinyi mendapat jawabannya. Dia mengangguk sambil tersenyum tipis. Semoga kalian nyaman selama tinggal di suku Singa Emas. Setelah berkata begitu dia membawa anak buahnya pergi. Seiring kepergian Jinyi, senyum di wajah Bai Wanwan perlahan menghilang. Pewaris suku itu jelas ada maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi sepertinya dia mengurungkan niatnya. Dia tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari ayah dan anak itu. Yang jelas selama mereka tidak datang mencari masalah, dia pun tidak akan memusingkan mereka. Jinyi memang mengurungkan niatnya. Dia datang mengantarkan barang sesuai permintaan ayahnya. Itu sekaligus sebagai ujian kecil untuk melihat betina itu. Dia bisa dengan mudah membaca tatapan seseorang. Di mata betina itu tidak ada rasa ingin memiliki, hanya rasa kagum yang murni. Jadi setelah mendengar Bai Wanwan menyebut akan pergi pada musim hangat tahun depan, Jinyi langsung membuang semua pikiran yang sempat terlintas di benaknya. Karena betina itu tidak berencana tinggal dan berpasangan dengan ayahnya, dia pun tidak perlu mengambil sikap apapun terhadapnya. Kak, tadi itu pewaris suku Singa Emas ya? Si Hua baru tersadar setelah Jinyi sudah berjalan sangat jauh. Kelihatannya memang begitu. Bai Wanwan mengangkat salah satu gaun tipis dari dalam kotak. Ringan dan berkilauan indah. Si Hua memuji dengan tulus. Dia belum pernah melihat gaun sepercantik itu. Bai Wanwan memegang gaun itu dan mengukur-ukurkan di depan si Hua. Memang cantik.
Kamu pasti terlihat bagus kalau pakai ini. Si Hua sebenarnya tidak buruk rupanya. Hanya saja wajahnya terkesan biasa saja. Tapi menurut Bai Wanwan, tidak ada wanita yang tidak cantik, hanya ada wanita yang malas berdandan. Si Hua sebenarnya punya modal yang bagus. Tubuhnya berisi tapi tidak terlihat gemuk. Sedikit dirapikan dan didandani, dia pasti lebih cantik dari sebagian besar betina lainnya. Si Hua menggelengkan tangan. Ini kan pewaris suku yang kirim untuk Kak Wanwan. Aku tidak mau. Yang dikirim untukku ya milikku. Mau aku berikan ke siapapun itu terserah aku. Lagi pula ke depannya kita punya banyak gaun yang bisa dipakai. Hidup kita hanya akan makin baik. Tetap tidak bisa. Aku tidak bisa memakainya sekarang. Bai Wanwan melirik perutnya yang membuncit. Kamu memang belum bisa pakai sekarang. Nanti setelah kamu melahirkan, kita pakai bareng. Menjelang sore, Zuxiu pulang dari berburu. Saat makan malam, dia mengusulkan sesuatu. Aku berencana besok tidak berburu. Mau pergi menangkap ikan piranha. Xin Feng mengangguk setuju. Besok kita coba. Meski kita sudah dapat caranya, tetap ada risiko yang cukup besar. Kecuali kita pergi bersama-sama, risikonya baru bisa dikurangi. Sambil berkata begitu dia melirik ke arah Bai Wanwan. Tapi kalau kita semua pergi, dua betina ini ditinggal di rumah. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau begitu kamu yang tinggal jaga mereka. Aku pergi bersama Yan Li dan Xin Feng menangkap ikan. Pengaturan ini paling baik memang begitu. Tapi Bai Wanwan langsung angkat bicara. Tidak perlu ada yang jaga kami. Xin Feng kamu juga ikut pergi saja. Suku Singa Emas cukup aman. Lagi pula ketua suku sudah mengizinkan kita tinggal di sini dan bahkan mengirimkan begitu banyak bahan persediaan. Pasti ada yang dia inginkan dari kita. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin dia membiarkan aku diapa-apakan di sini. Suku Singa Emas tidak punya musuh dari luar. Aku juga belum terlalu kenal dengan manusia hewan lainnya di sini. Tidak ada konflik serius dengan siapapun. Yan Li tetap tidak tenang. Bagaimana kalau aku yang tinggal? Kalian tidak pergi jauh kok. Kalau tidak tenang, di tengah jalan bisa mampir sebentar untuk mengecek kami. Mendengar itu, semua orang merasa pengaturan ini memang yang terbaik. Zuxiu berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kalau begitu Xin Feng ikut juga. Tapi setelah kami pergi, kamu dan Si Hua harus tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Bai Wanwan tersenyum mengangguk. Kalian juga harus hati-hati. Semua orang melanjutkan makan dengan lahap. Langit perlahan menggelap. Di luar sudah hening, hanya halaman mereka yang masih hangat dan ramai. Si Hua yang tengah hamil tidak sanggup bertahan lebih lama. Dia mengantuk dan akhirnya digendong Xin Feng masuk ke kamar. Xin Feng bangkit membereskan peralatan. Zuxiu di bawah tatapan Yan Li, membungkuk dan menggendong Bai Wanwan. Di atas kepala mereka langit hitam pekat terbentang luas. Bintang-bintang tak terhitung jumlahnya bergantung di sana. Bai Wanwan bersandar di bahunya, telunjuknya menunjuk ke atas. Mata hitam Zuxiu hanya menatap dirinya. Tapi ikut terbawa oleh ekspresi Bai Wanwan yang terlihat terpukau. Dia mengikuti arah yang ditunjuk, memandangi hamparan titik-titik cahaya yang berkelip di seluruh langit. Kamu lihat apa? Rumahku mungkin ada di salah satu bintang itu. Dia sendiri tidak tahu apakah dirinya berpindah ke planet yang berbeda, atau ke dimensi waktu yang berbeda. Tapi dia cukup merindukan kehidupan modernnya. Zuxiu menangkap kejanggalan dalam kata-katanya. Dia menundukkan kepala, menatap Bai Wanwan. Rumahmu. Bai Wanwan baru sadar terlalu rileks hingga tanpa sengaja mengucapkan rahasia hatinya. Tapi yang mendengarnya adalah Zuxiu. Dia tidak terlalu panik. Zuxiu menatapnya diam-diam, seperti menunggu jawaban. Kalau aku bilang aku berasal dari tempat yang sangat-sangat jauh, kamu percaya? Zuxiu teringat sifatnya yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Juga benda-benda aneh yang sering dia keluarkan. Bahkan tidak takut api. Untuk kata-katanya ini,
dia tidak punya satu pun keraguan. Zuxiu tiba-tiba teringat satu hal. Alisnya berat mengerut. Kalau begitu, kamu akan kembali. Bai Wanwan dalam hati berpikir, kalau sistem bisa membolak-baliknya sesuka hati, dia pasti ingin pulang sebentar untuk melihat-lihat. Diam-diamnya itu membuat Zuxiu mengira dia mengiyakan. Tangan yang memeluknya semakin erat. Kamu benar-benar ingin pergi. Dia tersadar, melihat mata Zuxiu yang mulai meredup dingin, bahkan sebelum membiarkan Bai Wanwan menjawab, dia sudah berkata dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Jangan sekali-sekali memikirkannya. Zuxiu menggendongnya, 3 langkah sampai ke tepi ranjang. Dia membaringkan Bai Wanwan dengan lembut. Malam ini aku harus keluar sebentar. Bai Wanwan membalikkan badan. Mau keluar lagi. Mata Zuxiu menggelap sedikit. Dia mengambil selimut dan menyelimutinya. Di sini juga ada jantan berbakat setingkat kuning. Aku harus segera menghilangkan kutukan ini agar bisa melindungimu dan anak-anak dengan baik. Manusia hewan di suku singa emas terlalu banyak. Siang hari kemanapun pergi selalu diawasi. Hanya malam hari aku punya kesempatan untuk mengintai situasi. Kalau begitu hati-hati. Kalau menemui bahaya langsung mundur saja. Batu energi itu bukan sesuatu yang harus kita dapatkan dengan cara apapun. Aku sudah bilang, aku pun bisa menghilangkan kutukan itu untukmu. Aku hanya mengintai informasi. Tidak ada bahayanya. Jangan menungguku. Tidurlah yang baik. Setelah Zuxiu pergi, Bai Wanwan langsung merespons suara sistem di kepalanya. Percuma kamu mendesakku. Tadi aku sudah berusaha maju sendiri. Sistem terdengar sedikit cemas. Waktu di suku anjing hitam kamu tidak berhasil mengandung anak Zuxiu. 2 hari lalu Xin Feng juga sudah bersamamu, tapi kamu tetap tidak hamil. Bai Wanwan terkejut. Benar juga ya. Sebelumnya sekali saja langsung bisa hamil. Sekarang ada yang salah. Tubuhmu tidak ada masalah. Bai Wanwan lega. Syukurlah. Kalau tidak ada masalah, berarti aku bisa santai-santai dulu sebentar. Santai apanya? Waktunya sudah hampir tiba. Kalau kamu tidak hamil, nilai kehidupanmu akan mulai menurun. Bai Wanwan baru ingat. Awal-awal dia bersama Xin Feng pun karena nilai kehidupannya turun. Maksudmu, kalau aku tidak menemukan penyebab kenapa tidak bisa hamil, aku bisa mati. Benar. Kalau sampai tuan rumah benar-benar kenapa-kenapa, sistem pun akan sangat terdampak. Kalau begitu kamu cepat cari tahu penyebabnya. Aku akan terus mencari, dan mohon tuan rumah lebih sering berinteraksi dengan para suami. Tingkatkan kemungkinan untuk hamil. Mereka memang sudah jadi suaminya. Bai Wanwan tidak punya beban psikologis apapun. Dia pun menjawab dengan tegas. Baik. Setelah suara sistem menghilang, Bai Wanwan justru tidak bisa tidur. Dia yang biasanya mudah sekali tidur, malam ini hatinya terasa berat. Karena kepergian Zuxiu, ditambah kata-kata sistem tadi. Tepat saat dia mau membalikkan badan, terdengar suara kecil dari belakang. Tubuhnya langsung menegang. Secara naluriah tangannya mau meraih pisau batu dari dalam ruang sistem. Lalu terdengar suara yang familiar dari belakang. Wanwan, kamu belum tidur. Mendengar suara Yan Li, hati Bai Wanwan langsung lega. Tubuhnya yang tegang perlahan mengendur. Kamu kenapa ke sini? Tadi aku dengar pintu berbunyi. Aku lihat Zuxiu keluar. Aku mau menemanimu sebentar. Tidak perlu menemani aku. Cepat pergi tidur. Meski dia memang harus segera hamil, tapi kamar ini kamar Zuxiu. Dia bisa pulang kapan saja. Kalau Zuxiu pulang dan melihat mereka berdua di sini, semua orang tidak usah tidur malam ini. Yan Li berbaring di tepi kasur. Aku temani kamu begini saja. Tunggu kamu tidur baru aku pergi. Dia dengan tajam menangkap perubahan emosi Bai Wanwan. Tangannya menyusup ke dalam selimut, menggenggam tangannya. Kalau kamu tidak bisa tidur, biar aku ceritakan sesuatu tentang keluargaku. Bai Wanwan mendongak menatapnya. Di dalam kamar yang gelap gulita, wajah Yan Li tidak terlihat jelas.
Tapi dia bisa merasakan tatapan jantan itu selalu tertuju padanya. Baik, aku dengarkan. Dia memang tidak terlalu banyak tahu tentang masa lalu Yanli. Sebenarnya aku juga berasal dari suku besar. Aku anak bungsu ibu. Bukan hanya ibu dan ayahku yang menyayangiku, para kakakku pun sangat memperhatikan aku. Lalu kenapa kamu bisa keluar sendirian? Dia masih ingat pertama kali bertemu Yanli. Yanli tergeletak di padang salju. Hampir tidak bernyawa. Yanli menatapnya, wajahnya sedikit tegang. Melihat Yanli lama tidak bersuara, Bai Wanwan tidak tahan bertanya. Kenapa berhenti? Yanli langsung menggenggam tangannya lebih erat. Kalau aku ceritakan, kamu tidak boleh marah. Tergantung apa itu. Kalau bukan kesalahan yang menyangkut prinsip, aku tidak akan marah. Kepala Yanli sedikit menegang. Sebenarnya aku hampir saja berpasangan dengan seorang betina. Alis Bai Wanwan naik. Hampir atau sudah terjadi. Belum berpasangan. Aku tidak menyukainya. Kalau sudah berpasangan, mana mungkin aku terus mengejar-ngejarmu. Lalu sebenarnya bagaimana ceritanya? Begini, ayah dan ibuku melihat aku tidak mau berpasangan dengan betina-betina di suku sendiri. Mereka lalu membuat perjanjian dengan suku rubah. Minta betina dari sana untuk berpasangan denganku. Aku bahkan belum pernah melihat betina itu. Jelas aku tidak menyukainya. Jadi sebelum ayah menyuruh kami untuk resmi berpasangan, aku diam-diam kabur. Ekspresi Bai Wanwan menjadi sedikit aneh. Tidak menyangka ternyata ada cerita kabur dari perjodohan seperti ini. Betina dari suku rubah pasti cantik-cantik kan? Itu betina yang punya daya tarik luar biasa. Kamu tidak menyesal. Yanli takut Bai Wanwan marah. Dia langsung balik badan menjadi menyerang. Tidak menyesal. Meninggalkan rumah adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa bertemu kamu. Bai Wanwan mengulurkan tangan dari dalam selimut. Kalau begitu nanti setelah kondisi Zuxiu pulih, kita pergi ke sukumu. Sekalian mengunjungi ayah dan ibumu. Mata Yanli langsung bersinar. Dia memeluknya lebih erat. Kamu baik sekali. Dipancing oleh Yanli seperti itu, perasaan berat di hatinya pun perlahan menghilang. Mengobrol sambil mengantuk, tidak terasa dia pun terlelap. Keesokan harinya saat terbangun, dia berada di dalam pelukan yang hangat. Saat mau melanjutkan tidur, jantan di sampingnya justru sudah terbangun. Dia perlahan mengangkat lengannya hendak pergi. Bai Wanwan membuka mata, di sampingnya ternyata bukan Yanli. Gerak Zuxiu sangat pelan, tapi tetap saja membangunkannya. Kamu tidur lagi saja, kami mau pergi keluar suku menangkap ikan. Sebentar lagi kami kembali. Aku tidak jadi tidur lagi. Kamu semalam pergi mengintai, menemukan apa? Selain tempat tinggal ketua suku, tempat-tempat lainnya hampir semuanya sudah aku periksa. Tidak ada jejak batu energi. Kami pergi dulu. Kamu jaga dirimu baik-baik. Kalau menemui manusia hewan yang tidak bisa diajak bicara, tutup pintu saja dan tunggu kami pulang. Baik, kamu tenang saja. Kalian cuma pergi sebentar. Tidak akan terjadi apa-apa. Bai Wanwan bangun dari kasur untuk melepas kepergian para suaminya. Setelah mengantarkan mereka semua keluar pintu, baru dia kembali masuk sambil menguap. Si Hua sudah bangun lebih dulu. Dia sedang menggoda anak-anak. Melihat perut si Hua yang makin besar, Bai Wanwan bertanya. Perutnya masih belum ada tanda-tanda. Kalau dihitung waktunya juga sudah hampir saatnya melahirkan. Mereka sangat anteng, tidak rewel sama sekali. Syukurlah, anak-anak yang penurut. Bai Wanwan berbalik pergi mencuci muka dan berkumur. Sambil membersihkan diri, dia mengobrol dengan si Hua. Suara ketukan pintu yang keras tiba-tiba memutus percakapan keduanya. Si Hua mau berdiri untuk membuka pintu. Bai Wanwan langsung menahannya. Kamu duduk saja, aku yang pergi. Dia berjalan pelan ke arah pintu, lalu bertanya dengan suara pelan. Siapa? Aku Jinyuan. 2 hari lalu melihat kalian pindah ke sini. Kebetulan di rumahku baru memetik beberapa buah.
Jadi aku mau mengantarkan sedikit untuk kalian. Bai Wanwan mengintip melalui celah pintu. Tampak wajah bulat yang cerah dengan mata besar bersinar ramah. Baru setelah itu dia membuka pintu. Jinyuan mengangkat mangkuk berisi buah ungu kemerahan yang padat dan segar. Terlihat sangat menggoda. Dia menunjuk ke arah kiri depan. Aku tinggal di sana. Boleh aku datang bermain ke sini nanti-nanti? Melihat tatapan betina itu yang menyenangkan, Bai Wanwan merasakan sedikit rasa suka. Dia tidak menolak kebaikan itu. Terima kasih. Lain kali kalau aku masak sesuatu yang enak, aku juga akan mengantarkan ke tempatmu. Jinyuan baru mau mengangguk menyetujui, tiba-tiba dari samping terdengar suara betina lain memanggilnya. Jinyuan sepertinya orangnya sangat baik hati. Begitu dipanggil, dia langsung tersenyum dan menyahut. Sebentar, aku segera ke sana. Bai Wanwan tidak akrab dengan betina yang memanggil itu. Dia mengambil buah-buahan dan bersiap masuk ke dalam. Saat berbalik, dia sempat melihat betina itu menatapnya dengan sorot tidak bersahabat, sambil berbisik-bisik ke arah Jinyuan. Jinyuan menoleh ke arahnya sekilas. Ekspresinya agak canggung. Sepertinya sempat berdebat sedikit dengan betina itu. Tapi semua itu bukan urusannya. Dia langsung menutup pintu dan masuk ke dalam. Buah-buahannya kelihatan sangat enak. Tapi dia tidak berniat langsung memakannya. Tanaman yang tidak dia kenali, lebih baik menunggu para jantan pulang dulu untuk memastikan aman sebelum dimakan. Melihat si Hua sudah terlihat mengantuk, dia bangkit dan memapahnya. Duduk seperti itu tidak nyaman. Biar aku antarkan masuk kamar. Anak di perut si Hua belum lahir tapi sudah membuat ibunya mengantuk terus setiap hari. Dia terhuyung-huyung dipapah masuk dan berbaring. Bai Wanwan lalu duduk di sampingnya. Sambil bosan-bosanan dia membuka panel sistem. Kebutuhan sehari-hari, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Pilihan-pilihan di bagian belakang masih berwarna abu-abu. Bahkan ada yang masih kosong. Sama sekali tidak tahu apa isinya. Tapi dia punya firasat, pilihan-pilihan di bagian belakang itu pasti isinya barang-barang luar biasa. Dia membuka bagian kebutuhan sehari-hari, melihat-lihat sebentar. Lalu keluar dan membuka bagian kecantikan. Satu persatu dibuka semua. Terakhir baru dia membuka bagian obat-obatan. Obat-obatannya bermacam-macam, bahkan ada antibiotik dan obat penurun demam. Tapi yang lebih banyak adalah obat-obatan dengan khasiat yang luar biasa ajaib. Dia menyeret halaman sampai ke bawah. Tiba-tiba melihat beberapa nama obat yang sangat aneh. Ini apa-apaan semua ini? Dia penasaran bukan main. Kalau saja tidak harus menghemat poin untuk menghilangkan kutukan Suxiu, mungkin dia sudah langsung menukar semuanya untuk dilihat-lihat. Tapi sekarang dia hanya bisa menatapnya dengan lapar. Sistem tidak tahu dia tidak berniat menukar apapun. Dengan panik sistem langsung bersuara. Tuan rumah, benda-benda ini harus hati-hati. Kalau tidak sengaja terkena, kamu akan sangat tidak nyaman. Kalau begitu jelaskan satu persatu. Suara sistem kembali terdengar. Bubuk gatal. Kalau terkena, seluruh tubuh akan gatal luar biasa. Menggaruk sampai kulit terluka pun tidak akan berhenti gatalnya. Mata Bai Wanwan langsung berbinar. Lalu bubuk diare itu artinya kalau kena langsung tiba-tiba. Tidak bisa ditahan begitu. Benar, jadi tuan rumah harus sangat berhati-hati. Lalu bubuk kulit hitam dan bubuk benjolan itu apa? Bubuk kulit hitam, kalau terkena, dalam satu hari kulit akan berubah menjadi hitam pekat. Bola mata Bai Wanwan berputar. Ini menarik. Lalu bubuk benjolan. Bubuk benjolan akan membuat manusia hewan yang terkena langsung dipenuhi benjolan di seluruh tubuh. Barang sebagus ini kenapa baru sekarang dia temukan? Alasan utamanya karena harus menghemat poin. Keinginan berbelanjanya pun jauh berkurang. Terutama bagian obat-obatan. Karena dia tidak punya kebutuhan, hampir tidak pernah dibuka. Kalaupun dibuka, tidak pernah sampai menyeret halaman ke bawah. Tidak menyangka ternyata ada harta karun tersembunyi seperti ini. Sistem melihat wajahnya yang penuh kegembiraan.
Tidak tahan untuk mengingatkan. Tuan rumah, benda-benda ini kalau dipakai tidak hati-hati, kalau kamu sendiri yang terkena tidak ada penawarnya. Senyum di wajah Bai Wanwan langsung melorot. Tidak ada penawar, kalau terkena bubuk kulit hitam, kulitku akan jadi hitam seperti arang seumur hidup. Tadinya dia pikir ini bisa jadi senjata rahasianya. Tapi kalau tidak ada penawar, sekali tidak hati-hati, bukannya berhasil menjebak orang lain malah menjebak diri sendiri. Itu bukan lelucon biasa namanya. Tidak sampai begitu. Biasanya dalam 3 hari efeknya akan hilang dengan sendirinya. Bai Wanwan menghela napas lega. Tidak tahan untuk bertanya lagi. Kalau diare 3 hari terus-menerus, apa tidak membahayakan nyawa manusia hewannya? Tuan rumah tidak perlu khawatir. Stamina manusia hewan jauh lebih baik dari manusia biasa. Diare 3 hari paling hanya membuat mereka setengah mati. Tidak buruk juga, Bai Wanwan merasa sangat puas. Dalam hati dia berencana, benda ini jangan sembarangan dipakai. Tapi kalau benar-benar terpaksa, masih bisa dipertimbangkan. Melihat waktu sudah tidak muda, dia bangkit dan bersiap memasak. Baru saja sampai di dapur, Yanli sudah mendorong pintu masuk. Kenapa sudah balik? Yanli masih mengepulkan uap panas dari tubuhnya. Tangannya langsung menggenggam pergelangan tangan Bai Wanwan, matanya berbinar gembira. Ada kabar bagus untuk kamu. Kami berhasil menangkap seekor ikan piranha. Makhluk itu sangat ganas, hampir saja menggigit Xin Feng. Wajah Bai Wanwan langsung berubah. Xin Feng tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kami sudah perlahan menguasai caranya. Kerjasama kami pun cukup bagus. Tunggu saja, malam ini kami pasti bawa pulang setidaknya 3 ekor. Setelah berkata begitu, tangannya yang panjang langsung meraih dan memeluk Bai Wanwan erat-erat. Butuh setengah menit baru dia mau melepaskan dengan tidak rela. Aku cuma mampir sebentar untuk lihat kamu. Kamu baik-baik saja, aku harus kembali membantu. Baik, beritahu mereka keselamatan nomor 1. Jangan rakus. Yanli melangkah sambil sesekali menoleh. Baik, kami bawa bekal daging kering. Tidak usah tunggu kami makan. Yanli datang tergesa-gesa, pergi pun tergesa-gesa. Bai Wanwan baru menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara percikan air. Lalu bau busuk yang sangat menyengat masuk dari luar. Dia langsung membuka pintu. Beberapa betina berdiri di luar. Batu di depan pintu berbau sangat tidak sedap. Bai Wanwan hampir memuntahkan isi perutnya. Dia mundur 2 langkah, menahan bau busuk sambil menatap betina-betina di luar. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak lihat. Kamu lihat tidak? Betina-betina itu tertawa-tawa. Wajah mereka penuh rasa senang melihat orang susah. Bai Wanwan tahu meski tidak semua dari mereka yang melakukan ini, tapi mereka semua ada kaitannya dengan kejadian ini. Aku tanya sekali lagi, siapa yang melakukan ini? Kali ini betina-betina itu langsung tidak mempedulikannya. Sikap mereka seperti berkata aku tahu tapi tidak mau memberitahumu. Bai Wanwan benar-benar marah. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Tapi betina-betina ini sehari-hari tidak ada kerjaan lain, hanya ingin mencari masalah. Kalau sekedar mengoceh 2 kata, mungkin dia tidak akan semarah ini. Tapi melempar kotoran ke depan pintunya, itu sudah keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Dada Bai Wanwan naik turun menahan amarah. Dia mengambil kulit babi hutan yang tadinya mau dibuang, lalu melemparnya ke tanah. Dia menginjak kulit hewan itu dan berjalan keluar. Para betina melihat tampangnya yang galak, masih tetap berdiri di tempat masing-masing sambil menonton. Pandangan Bai Wanwan menyapu mereka semua dengan dingin. Suku Singa Emas bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Tempat ini tidak cocok untukmu. Cepat pergi. Betina yang bertubuh tinggi dan kekar menegakkan badannya. Menatap Bai Wanwan dengan meremehkan. Bai Wanwan sama sekali tidak takut. Ini kalian lakukan untuk mengusirku. Benar. Kalau kamu tidak mau pergi, setiap hari kami akan melempar kotoran ke depan pintumu. Mereka mengira Bai Wanwan akan ketakutan.
Tidak menyangka dia justru tidak bergeming sama sekali. Coba saja kalau berani, kita lihat siapa yang lebih dulu menyerah. Di saat para betina itu terpana, Bai Wanwan dengan cepat sudah membuka panel sistem. Tadinya dia memang ingin menghemat poin. Tapi untungnya bubuk-bubuk ini tidak mahal. Beberapa puluh poin saja sudah bisa membeli satu porsi. Mereka berlima ditambah 2 keluarga Xihua, total hanya 4 jantan. Dengan kerjasama baru bisa menangkap ikan dengan cukup aman. Dia juga tidak bisa selamanya mengandalkan para jantan untuk melindunginya. Jadi hari ini dia harus memberikan pelajaran yang benar-benar membuat betina-betina ini jera. Barulah ke depannya, meski dia berjalan sendirian pun, tidak ada yang berani mengganggunya. Tangannya bergerak ke arah bubuk gatal. Tuan rumah, Anda mau menukar bubuk gatal. Kamu juga sudah lihat sendiri. Kalau aku tidak membalas, mereka akan terus-terusan melempar kotoran ke depan pintuku. Aku dengar kamu tadi. Aku mendengar semuanya. Tapi ingat kata-kataku, tidak ada penawar. Kalau kamu sendiri yang terkena pun sama saja. Aku tahu, aku akan hati-hati. Sambil terus bicara, dia sudah mencubit botol dengan tangannya. Dengan cepat dia menuangkan isinya. Kamu mau berbuat apa? Para betina melihat serbuk ungu beterbangan keluar dari tangannya. Bai Wanwan tidak mempedulikan mereka. Setelah bubuk habis dituangkan, dia langsung berbalik berlari kencang. Dengan cepat melempar botol kosong ke dalam tempat pembuangan sistem. Dia langsung memeriksa dirinya sendiri. Memastikan tidak ada serbuk yang menempel di tubuhnya. Tidak lama kemudian, para betina yang berdiri di luar mulai merasakan gatal yang luar biasa. Belum sampai 1 menit, para betina itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Tampilan mereka sungguh memalukan. Tolong garuk sini, gatal sekali, ada apa ini? Melihat dirinya sendiri tidak bereaksi apapun, Bai Wanwan menghela napas lega. Dia bersandar di pintu, memandangi betina-betina yang mengumpat sambil menggaruk-garuk. Bahkan wajah mereka sudah tergores merah karena terlalu keras menggaruk. Ada seorang betina yang sambil mengumpat berjalan mendekati pintu. Tadi kamu tabur apa? Kamu betina jahat, mau membunuh kami. Dia berlari ke arah pintu. Tapi kakinya terpeleset, jatuh terduduk keras di tanah. Suara keributan di luar terlalu besar. Xihua pun terbangun. Sepertinya aku dengar ada betina yang menangis. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak perlu dipedulikan. Suara dari luar makin riuh. Tangisan dan teriakan betina-betina itu makin menyedihkan. Kak, benar-benar tidak perlu diurus. Bai Wanwan mengambil air dan meneguk satu tegukan. Benar, tidak perlu. Suara tangisan dan umpatan di luar tidak berlangsung terlalu lama. Para betina sepertinya sudah tidak tahan dan pergi mencari tabib suku untuk meminta pertolongan. Tapi kalau ini benda buatan sistem, tabib suku mau membantu pun tidak akan ada gunanya. Benar saja, tidak lama kemudian pintu kembali diketuk dengan keras. Bai Wanwan sudah tahu ini pasti akan terjadi. Tenang, aku yang pergi lihat. Xihua agak gugup. Dia langsung berdiri dan mengikuti di belakang Bai Wanwan. Dari luar terdengar suara jantan yang kasar dan penuh amarah. Pintu langsung dibuka. Kepalan tangan yang menghantam tidak kena apapun, dan langsung ditarik kembali. Begitu melihat wajah cantik yang muncul di balik pintu, amarah jantan itu langsung berkurang beberapa tingkatan. Ada perlu apa? Kamu pakai ilmu sihir apa sampai betina kami jadi seperti itu? Aku melakukan apa? Mereka yang duluan menindas aku. Mereka yang melempar kotoran ke depan pintuku. Jantan itu otaknya berhenti sejenak. Tidak tahu harus menjawab apa. Baru saat itulah dia memperhatikan betina-betina di sekitar sana. Satu persatu dari mereka rambutnya berantakan, wajah penuh bekas garukan, tampilan mereka sungguh tidak karuan. Betina-betina yang ikut tiba kemudian semua melotot ke arah Bai Wanwan dengan penuh kemarahan. Jangan percaya dia, gara-gara dia kami jadi seperti ini. Bai Wanwan mengedipkan mata. Aku bilang bukan aku yang melakukan.
Kalian mau tidak percaya boleh. Silakan pergi ke ketua suku untuk minta keadilan. Di samping sana masih ada beberapa jantan lain. Melihat kondisi betina-betina mereka, hati mereka perih bukan main. Mereka membentak dengan garang. Apa yang sudah kamu lakukan kepada betina kami? Cepat sembuhkan mereka. Bai Wanwan menyilangkan tangan di dada. Menatap dingin para jantan yang meledak-ledak itu. Kalian mau memukulku juga? Bersamaan dengan itu, dia membuka panel sistem. Dia sudah siap mengeluarkan sedikit poin lagi untuk membuat jantan-jantan ini merasakan sendiri akibatnya. Tepat saat dia hampir menekan tombol konfirmasi, dari belakang muncul satu sosok. Wajah Sin Feng sudah penuh kedinginan. Kalian sedang apa ini? Saat itu para jantan sudah berdiri dengan tampang garang. Bahkan ada yang mengangkat tangan dalam posisi siap memukul. Salah satu jantan mendengus, baru mau menjelaskan situasi. Sin Feng sudah lebih dulu menerjang ke arah mereka. Beberapa manusia hewan singa dari suku singa emas langsung bereaksi. Mereka pun langsung terlibat perkelahian dengan Sin Feng. Bai Wanwan menahan napasnya. Itu 3 ekor singa sekaligus. Sin Feng tidak tahu dia khawatir. Dia langsung membagi perhatian untuk menenangkannya. Jelas saja singa-singa itu badannya lebih besar. Tapi di hadapan Sin Feng mereka sama sekali tidak bisa melawan. Belum 2 menit, 3 ekor singa sudah tergeletak berlumuran darah di tanah. Jantan asing, betina kamu duluan yang menyakiti betina kami. Sin Feng langsung menggigit salah satu kaki depan singa itu. Singa emas itu meraung dan langsung tumbang ke tanah. Dalam sekejap, 5 ekor singa emas sudah tergeletak semua di tanah. Sementara Sin Feng tidak terluka sedikit pun. Wajahnya dipenuhi kedinginan, sorot matanya tajam dan menusuk. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Bai Wanwan belum pernah melihat Sin Feng seperti ini. Mendengar suaranya, aura berbahaya yang menyelimuti tubuh Sin Feng perlahan mereda. Dia berbalik berjalan ke arahnya. Suaranya kembali lembut seperti biasa. Kamu baik-baik saja. Dia menggelengkan kepala. Pandangan Sin Feng memeriksa seluruh tubuhnya dengan teliti. Setelah memastikan dia tidak terluka, baru dia menghela napas lega. Kamu kenapa tiba-tiba balik? Kami tidak tenang meninggalkanmu sendirian di rumah. Jadi kami berunding dan akhirnya akulah yang balik untuk menjagamu. Untung aku sempat balik tepat waktu. Kalau tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Bai Wanwan mendekat ke telinganya. Coba lihat betina-betina itu. Sin Feng baru memperhatikan betina-betina tidak jauh dari sana yang sedang menggeliat-geliat dengan tampilan memalukan. Bagian-bagian yang terbuka sudah tergores hingga berdarah. Dia hanya melirik sekilas, lalu menarik pandangannya kembali. Ini apa yang terjadi? Mereka duluan yang melempar kotoran ke depan pintu kita. Aku hanya membalas. Sin Feng jelas terperanjat sejenak. Tidak menyangka betinaku sehebat ini. Bai Wanwan senyumnya sedikit bangga. Memang, kalau kamu tidak balik, aku sudah siap membuat jantan-jantan itu juga merasakan akibatnya. Masih ada beberapa jenis bubuk lain di sistem yang belum pernah dicoba. Tapi karena tidak ada penawar, kalau tidak perlu sebaiknya jangan sembarangan dipakai. Mereka sedang asyik berbisik-bisik tanpa mempedulikan orang lain. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang ramai. Ketua suku singa emas melihat 5 jantan tergeletak di tanah. Wajahnya berubah. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan kepadaku? Betina Anda mencoba menyerang betinaku. Aku hanya menjalankan kewajiban sebagai suami. Bai Wanwan melangkah dari samping Sin Feng dan berdiri sejajar dengannya. Wanwan, masuk dulu. Dia menggeleng sambil tersenyum. Ini bermula karena sudah seharusnya aku yang memberikan penjelasan kepada ketua suku. Jincang meski punya kesan sangat baik terhadap Bai Wanwan, bahkan ingin dia menjadi betina milik Jinyi. Tapi kejadian ini sudah terlalu besar. Dia memang sedikit jengkel. Aku akan memberikan penjelasan kepada Anda. Setelah aku selesai bicara, aku harap ketua suku juga bisa memberikan kami kejelasan.
Melihat kondisi para betina sukunya yang mengenaskan, Jinchang yang tadinya masih ada rasa tidak senang, begitu mendengar kata-kata Bai Wanwan, matanya justru memancarkan ketertarikan yang dalam. Baik, silakan bicara. Kalau ini memang kesalahan suku Singa Emas, aku pasti akan memberikan kejelasan untuk kalian. Hanya dari kata-kata ini saja, citra Jinchang di mata Bai Wanwan langsung menjadi sangat positif dan berwibawa. Bai Wanwan menenangkan dirinya, lalu menceritakan semua yang terjadi tadi. Aku baru saja tiba di suku Singa Emas. Aku tidak pernah punya masalah dengan betina-betina di suku ini. Tapi hari ini mereka melempar kotoran ke depan pintuku. Menurut ketua suku, apakah tindakan mereka itu benar? Jinchang tidak menyangka kejadiannya seperti ini. Jadi karena mereka melempar kotoran ke depan pintumu, kamu membalas dengan ini. Bai Wanwan menatap matanya langsung tanpa sedikit pun memalingkan pandangan. Tanpa ragu dia mengangguk. Aku tidak pernah memulai masalah dengan orang lain. Tapi kalau orang lain yang memulai, aku pasti akan memberikan pelajaran yang tidak terlupakan. Kata-kata ini sekaligus menyampaikan sikapnya kepada Jinchang. Kalau betina-betina suku Singa Emas masih ingin mengganggunya, dia tidak akan segan-segan bertindak. Jinchang menatap para jantan yang sudah berhasil bangkit berdiri. Apakah kejadiannya seperti yang dikatakan betina Bai Wanwan? Beberapa jantan suku Singa Emas tidak bisa menjawab. Ketua suku, kami tidak terlalu tahu jelasnya. Kalau tidak tahu jelasnya, kalian datang mencari masalah dengan betina orang. Bahkan mau memukulnya. Beberapa jantan wajahnya langsung berubah pucat. Kami tidak bermaksud memukulnya. Kami hanya mau menakut-nakutinya. Minta dia menyembuhkan betina kami. Salah ia harus diakui. Minta maaf kepada betina Bai Wanwan. Para jantan itu sebenarnya juga merasa bersalah. Begitu ketua suku memerintahkan, mereka langsung melangkah maju. Betina Bai Wanwan, tadi kami yang salah. Kami minta maaf. Mohon kamu mau memaafkan kami dan menyembuhkan betina kami. Jinchang pun mengalihkan pandangan ke arahnya. Kalau ini memang kesalahan betina-betina sukunya, bahkan kalau Bai Wanwan menolak, dia pun tidak bisa menyalahkan pihak lawan. Tapi ada lebih dari 10 betina yang seluruh tubuhnya sudah tergores parah. Kalau terus begini, kulit mereka bisa sampai mengelupas satu lapis. Boleh saja. Jawaban yang begitu langsung membuat semua orang terdiam sejenak. Wajah Jinchang sedikit melunak. Kalau begitu terima kasih banyak. Jangan buru-buru, ketua suku. Dengarkan aku sampai selesai dulu. Ingin aku menyembuhkan mereka bisa. Tapi ada 2 syarat. Pertama, kalian bersihkan depan pintu rumahku. Tidak boleh ada bau tersisa sedikit pun. Kedua, betina-betina itu harus datang sendiri untuk meminta maaf padaku. Para jantan suku Singa Emas melirik betina masing-masing. Waktu baru datang tadi, betina-betina mereka tidak henti-hentinya mengumpat Bai Wanwan. Minta mereka minta maaf, itu pasti susah. Hanya 2 syarat ini, kalau tidak bisa dipenuhi, kalian pulang saja. Dia berbalik mau masuk ke dalam. Jinchang langsung memanggilnya. Aku yang minta mereka datang untuk meminta maaf kepadamu. Bai Wanwan baru bersedia berhenti dengan setengah hati. Pergi bawa betina kalian kemari. Minta maaf kepada betina Bai Wanwan. Ketua suku sudah memerintahkan. Para jantan hanya bisa memaksakan diri mendekati betina masing-masing. Tidak lama kemudian suara umpatan para betina sudah terdengar. Minta maaf kepada Bai Wanwan. Tidak sudi. Dia yang membuat kita jadi seperti ini, sekarang mau minta kita minta maaf padanya. Ketua suku, Anda lihat sendiri. Bukan kami yang tidak mau membantu. Tapi mereka tidak mau. Kalau begitu aku kembali masuk saja. Tunggu dulu, kalau kamu bisa menyembuhkan mereka, anggap saja aku punya hutang budi padamu. Kalau suatu saat nanti kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa memintanya kepadaku. Karena ketua suku sudah berkata begitu, aku pun tidak bisa terus menolak. Kalau begitu, tunggu mereka dulu. Akhirnya para betina itu dengan sangat terpaksa maju ke depan. Bai Wanwan,
Aku salah. Bai Wanwan menyilangkan kedua tangan di dada. Salah di mana? Betina itu menggigit gigi. Tidak seharusnya aku melempar kotoran ke depan pintumu. Kalau sudah mengerti, kedepannya jangan lakukan lagi. Lalu dengan tegas dia berkata kepada semua yang ada di sana. Tentu saja bisa. Cepat bawa mereka pulang. Suruh mereka minum kotoran 3 mangkuk sehari tanpa putus. 2 hari lagi pasti sembuh. Semua manusia hewan yang ada di tempat itu melotot. Para betina bahkan berteriak tidak percaya. Kamu bilang apa? Kamu sengaja tipu kami, kan? Kamu tepat sekali. Memang tidak ada penawarnya. 2-3 hari juga akan sembuh sendiri. Tapi karena mereka sangat menyukai kotoran, tentu saja aku harus membiarkan mereka menikmatinya dengan sepenuh hati. Cara pengobatannya sudah aku beritahukan. Mau percaya silakan langsung pulang untuk meminumnya. Mau tidak percaya, tunggu saja sampai kulit kalian semua terkelupas habis. Setelah kata-kata itu keluar, sudah ada betina yang penakut langsung menarik suaminya berbalik berlari. Begitu ada satu yang bergerak, yang lainnya pun mulai ikut bergerak satu persatu. Tidak lama kemudian puluhan manusia hewan itu sudah bubar semua. Jincang yang sudah makan banyak pengalaman, tentu saja tidak percaya cara pengobatan yang Bai Wanwan sebutkan. Tapi matanya yang cerdas memandangi betina yang bola matanya sangat lincah itu. Sepertinya sedang berbuat nakal. Minum kotoran benar-benar bisa menyembuhkan mereka. Kalau ketua suku tidak percaya, 2 hari lagi silakan lihat hasilnya. Jincang menghela napas panjang, tidak bertanya lagi. Kali ini memang mereka yang salah. Kamu tidak mempermasalahkan hal itu. Sebentar lagi aku minta orang untuk mengirimkan beberapa bahan persediaan sebagai permintaan maaf. Tidak ada ruginya diterima. Kalau begitu terima kasih, ketua suku. Sudah ribut segini, kalian beristirahat yang baik. Setelah berkata begitu Jincang membawa orang-orangnya hendak pergi. Bai Wanwan langsung memanggilnya. Ada hal yang kurang aku mengerti. Bisakah ketua suku membantu menjelaskan? Jincang menghentikan langkah. Matanya yang cerdas dan penuh karisma kembali jatuh ke wajahnya. Kamu ingin menanyakan apa? Bai Wanwan tersenyum cerah, tapi matanya mengandung makna. Apakah ketua suku memperlakukan semua manusia hewan dari luar sebaik ini? Jincang sudah tahu betina ini sangat spesial. Tapi tidak menyangka lebih cerdas dari yang dibayangkan. Tentu saja tidak. Beberapa suamimu sangat tangguh. Menjalin hubungan baik dengan kalian juga menguntungkan suku singa emas kami. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi Bai Wanwan tetap merasa ada yang tidak beres. Jincang melihat tampangnya yang seperti sedang berpikir, lalu melanjutkan dengan senyum. Masih ada yang ingin kamu tanyakan. Ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan kepada ketua suku. Apakah ketua suku pernah mendengar tentang batu energi? Ada kilatan sesuatu di mata Jincang. Tapi wajahnya tetap tidak berubah ekspresi. Kamu bertanya soal batu energi untuk apa? Batu energi sangat penting bagiku. Kalau ketua suku kebetulan memilikinya, bisakah diserahkan kepadaku? Aku bisa menukarnya dengan benda lain. Kalau yang dia minta adalah benda lain, Jincang sangat bersedia menukarkannya. Tapi batu energi bukan benda sembarangan. Dia masih perlu waktu untuk mempertimbangkan. Suku singa emas memang memiliki batu energi. Tapi benda itu sangat berharga. Aku tidak bisa begitu saja menukarkannya. Dia tidak menutup kemungkinan sepenuhnya. Kalau Bai Wanwan memang benar-benar betina suci seperti yang diceritakan, dia bisa langsung menyetujuinya. Menukar batu energi untuk mendapatkan Bai Wanwan berpasangan dengan Jinyi. Ketua suku bisa mempertimbangkan, suku singa emas memang kuat, tapi pasti ada hal yang masih kurang. Misalnya, aku bisa membantu betina-betina di suku ini yang sulit hamil untuk bisa mengandung. Mendengar kata-kata Bai Wanwan, senyum di wajah Jincang sedikit mengejang. Kamu bisa membuat betina yang kesuburannya rendah untuk bisa hamil. Dia belum pernah mendengar bahwa betina suci punya kemampuan seperti itu.
Aku bisa memberikan suku singa emas beberapa butir pil. Selama ditelan, akan sangat mudah untuk hamil. Menukar pil-pil itu dengan batu energi, bagaimana menurut ketua suku? Jinchang sebagai ketua suku sudah banyak makan asam garam. Tapi hal seperti ini sungguh di luar nalar. Bai Wanwan melihat dia diam tidak bereaksi, mengira dia tidak percaya. Dia pun berjalan ke sisi Si Hua. Si Hua kehamilan kali ini didapat setelah menelan pil ini. Kalau ketua suku meragukan, boleh minta tabib suku untuk mengetes kesuburan Si Hua. Si Hua mengangguk berkali-kali. Benar, aku ini betina dengan kesuburan rendah. Tadinya aku mau dikirim ke tempat penampungan betina tak berguna. Beruntung Kak Wanwan membantu, baru aku bisa hamil. Pandangan Jinchang jatuh ke perut Si Hua yang membuncit. Di dalam hatinya sudah ada penilaian. Tidak perlu, aku percaya kamu, tapi aku masih perlu waktu untuk mempertimbangkan. Aku akan memberikan penawaran terbaik. 30 butir pil kehamilan. Setidaknya bisa membuat betina hamil lebih dari 20 kali. Dia masih punya hampir 100.000 poin. Menukar 30 butir lebih dari cukup. Hari ini sudah terlalu banyak hal yang mengguncang pikiran Jinchang. Setelah berpamitan dengan Bai Wanwan, dia bertanya kepada Jinwu di sampingnya. Bagaimana menurutmu? Wajah tua Jinwu memancarkan ekspresi yang sulit ditebak. Aku belum pernah mendengar betina suci punya kemampuan seperti itu. Kalau semua yang dia katakan benar, dalam waktu singkat suku kita akan kebanjiran anak-anak. Jinchang menggeleng sambil tertawa. Memangnya anak yang lahir dari betina biasa bisa sama dengan yang lahir dari betina suci? Dua ular bermutasi yang lahir dari betina itu sudah membuat matanya sangat tergoda. Kalau keturunan suku semuanya berbakat seperti itu, tidak perlu 10 tahun suku singa emas bisa menjadi suku super. Jadi ketua suku tidak berencana untuk menukar dengannya. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini dengan baik. Kalau harus menggunakan batu energi sebagai alat tukar, aku lebih ingin Jinyi berpasangan dengannya. Bai Wanwan memapah Si Hua untuk duduk. Dia sendiri langsung mengawasi para jantan suku singa emas yang membersihkan kotoran di depan pintunya. Setelah hampir setengah jam, bau busuk itu baru benar-benar hilang sepenuhnya. Saat Suxiu dan Yanli serta yang lainnya pulang, tepat bertemu dengan para jantan suku singa emas yang hendak pergi. Melihat ikan dengan kepala runcing yang mereka bawa, para jantan suku singa emas terkejut bukan main. Sejenak mereka lupa untuk beranjak pergi. Pandangan Suxiu menyapu mereka, tatapannya tidak bersahabat. Kalian di sini untuk apa? Para jantan itu baru tersadar. Pandangan mereka beralih dari ikan piranha itu. Aku harus segera pulang mengurus betinaku. Suxiu tidak mendapat jawaban yang jelas. Pandangannya beralih ke arah Bai Wanwan. Mereka mengganggu kalian. Kata-katanya mengandung nada yang sangat berat. Seolah hanya dengan Bai Wanwan mengangguk, dia akan langsung menyerbu dan membereskan jantan-jantan itu. Bai Wanwan segera melihat ini dan langsung menarik tangan Suxiu. Kamu tenang, kalau aku benar-benar dirugikan, sudah dari tadi aku menangis di depanmu. Wajah Suxiu baru sedikit melunak. Tapi tetap ada rasa khawatir yang tersisa. Tadi jantan-jantan itu di sini untuk apa? Yanli nada bicaranya mengandung rasa menyesal. Seandainya aku tahu jantan-jantan itu akan datang mencari masalah, seharusnya aku tidak pergi tadi. Siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi? Lagi pula hari ini yang merugi bukan kita. Bai Wanwan lalu menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir dengan lengkap. Yanli mendengar sampai melongo. Butuh setengah menit baru dia bisa berkata. Kamu benar-benar terlalu pintar. Alis Suxiu yang tadinya berkerut akhirnya mengendur. Bagus. Kedepannya kalau menemui hal seperti ini lagi, kamu mau membereskan dengan cara apapun silakan. Kalau ada masalah nanti, ada kami. Bai Wanwan geli sekaligus tidak tahu mau bereaksi apa. Suxiu ini persis seperti orang tua yang memanjakan anak nakal. Kalian memanjakan aku seperti ini, tidak takut aku jadi betina yang jahat. Sehari-hari berbuat sesuka hati.
Wan mana mungkin jadi betina yang jahat. Kamu bagaimanapun tetap yang terbaik. Bai Wan puas sambil mencibir. Kamu bagaimana? Zuxiu sudut bibirnya sedikit terangkat. Kamu pikir sendiri saja. Langit perlahan menggelap. Bai Wan baru mau bersantai sebentar sambil menunggu bulan muncul. Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil di depan pintu. Ada yang datang. Yanli langsung berdiri, bersiap berjalan keluar. Dari luar terdengar suara seorang jantan. Ini bahan-bahan yang dikirim ketua suku untuk betina Bai Wan sebagai permintaan maaf. Semoga Anda bisa memaafkan betina-betina suku kami. Bai Wan mendengar suara itu dan ikut bangkit berjalan keluar. Di depan pintu sudah tersusun 2 peti besar penuh bahan-bahan. Semuanya jelas dipilih dengan sangat teliti. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada ketua suku. Jantan itu tersenyum ramah, nada bicaranya hormat. Ketua suku meminta Anda mengikutiku sebentar. Di dalam pondok batu yang luas, Jincang duduk di kursi batu. Matanya menatap jantan yang tengkurap di depannya. Semua yang kamu katakan benar. Jantan itu wajahnya kekuning-kuningan. Dahinya hampir menyentuh lantai. Semuanya benar. Meski kawanan manusia hewan pengembara sudah menghancurkan suku kucing kami, tapi masih banyak anggota suku yang berhasil melarikan diri. Kalau ketua suku tidak percaya, bisa menyuruh jantan lain untuk mencari tahu lagi. Bai Wan adalah betina suci. Seluruh anggota suku kami sudah mengetahui hal ini. Meski Jincang sudah menduga hal ini sebelumnya, tapi mendengar kepastiannya, hatinya tetap bergelombang hebat. Bai Wan benar-benar betina suci. Bahkan suku besar pun sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah melihat betina suci. Dalam sekejap dia sudah membuat keputusan di dalam hati. Bawa dia ke sana. Jantan itu sedikit gemetar mengangkat kepala. Aku boleh tinggal di suku Singa Emas. Informasi yang kamu bawa sangat berguna bagiku. Kamu boleh tinggal, tapi hanya boleh tinggal di pinggiran suku. Jangan sampai Bai Wan melihatmu. Ketua suku tenang, aku tidak terlalu kenal dengan Bai Wan. Aku pun tidak akan mendekat ke hadapannya. Kalau begitu pergi. Di dalam pondok batu kembali sunyi. Ternyata benar seperti dugaan ketua suku. Bai Wan memang benar-benar betina suci. Ada sesuatu yang tajam melintas di mata Jincang yang cerdas. Suku kucing yang sekecil itu bisa melahirkan betina suci. Bukankah itu sangat tidak wajar? Jinwu mengerutkan wajah tuanya penuh tanda tanya. Aku sudah hidup hampir 100 tahun. Belum pernah sekalipun aku mendengar suku kecil bisa melahirkan betina suci. Betina ini, kemungkinan besar bukan anak asli dari suku kucing. Jincang alis matanya terangkat sedikit. Kamu maksudnya? Bai Wan mungkin bukan anak yang lahir dari suku kucing. Suara Jinwu rendah dan lambat tapi penuh kepastian. Suku kecil susah berkembang besar justru karena bakat para jantan mereka umumnya rendah. Tingkat kesuburan mereka pun rendah. Keturunan yang dihasilkan dari perpaduan mereka, sejak lahir sudah merupakan yang lemah. Sementara betina suci adalah makhluk yang diberkati para dewa. Tidak pernah sekalipun lahir di suku yang sekecil itu. Jincang mengangguk pelan sambil berpikir. Pandangannya perlahan menjadi dalam. Maksud Jinwu sudah sangat jelas. Dia teringat soal batu energi itu. Minta seseorang memanggil Bai Wan. Tadinya ingin menukar batu energi dengan pil kehamilan yang Bai Wan tawarkan. Tapi kejadian hari ini menunjukkan bahwa Bai Wan punya sifat yang kuat dan tidak bisa dikendalikan sembarangan. Daripada memaksa, lebih baik bersikap baik. Selama dia merasa nyaman tinggal di suku Singa Emas, tanpa dipaksa pun dia akan mau tinggal sendiri. Lagi pula beberapa suaminya yang luar biasa kuat itu, kalau benar-benar sampai harus bertarung, suku Singa Emas pun akan sangat terluka. Itu rencana awalnya. Tapi sekarang dia sudah berubah pikiran. Dibandingkan dengan statusnya sebagai betina suci, batu energi itu tidak ada artinya sama sekali. Betina suci generasi sebelumnya dalam satu hidupnya melahirkan 6 jantan berbakat setingkat kuning.
Itu meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk perkembangan suku. Dia percaya selama Bai Wanwan mau tinggal, suku bisa berkembang bahkan lebih jauh lagi ke arah menjadi suku super. Hal ini tidak boleh bocor ke siapapun. Semua yang hadir di sini sudah merupakan orang-orang yang paling dia percaya. Tapi urusannya terlalu penting. Harus dia ingatkan lagi sekali. Ketua suku tenang, aku sudah mengingatkan mereka semua. Tidak lama kemudian dari luar terdengar suara langkah kaki yang tidak teratur tapi mantap. Jelas Bai Wanwan dan para suaminya semua datang. Jinyu masuk lebih dulu. Ketua suku, betina Bai Wanwan sudah tiba. Ketua suku memanggilku di malam selarut ini, pasti sudah ada keputusan yang sudah dipikirkan matang. Jincang sudut bibirnya sedikit melengkung. Betina ini baik penampilannya maupun kecerdasannya, adalah yang paling menonjol yang pernah dia temui. Aku memang sudah membuat keputusan. Batu energi yang kamu inginkan ada di sini. Sambil berkata begitu dia mengulurkan tangan. Di telapak tangannya terdapat batu hitam pekat yang memancarkan cahaya yang aneh dan gelap. Hanya satu tatapan saja, Bai Wanwan sudah merasa agak tidak nyaman. Dia memalingkan pandangan ke arah Suxiu di sampingnya. Apakah itu batu energi? Setelah mendapat jawaban yang menegaskan, Bai Wanwan menatap batu itu dengan penuh antusias yang ditahan. Dia baru mau mengulurkan tangan untuk mengambil. Tapi tiba-tiba Suxiu mengangkat tangan, menggenggam pergelangan tangannya dengan kencang.